adik-adik semua baik-baik saja dan Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, mari kita nyanyikan pujian kita yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau aja wabah hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebelum kami masuk dalam pembelajaran kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, biar kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Pada pagi hari ini Kaintan akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Teladan Maria. Nah, adik-adik, ada salah satu tokoh Alkitab yang berkaitan erat dengan kelahiran Tuhan Yesus. Orang itu adalah Maria, ibu Yesus. Dalam ayat ini kita menemukan bagaimana Maria memberikan kita sama-sama teladan yang baik bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Kaintan akan membagikan 2 poin dalam pembacaan hari ini. Yang pertama tentang ketaatan. Nah, adik-adik, dalam ayat yang ke-34 dan 38 kita sama-sama melihat bagaimana respon Maria terhadap perkataan dari malaikat Tuhan. Waktu itu malaikat Tuhan menyampaikan kepada Maria tentang kabar yang Tuhan sendiri sampaikan kepada malaikat, dan malaikat itu datang kepada Maria dan menyampaikan kepada Maria. Maria hanya mengatakan kepada malaikat itu dua kali. Maria merespon perkataan itu di ayat yang ke-34 dan di ayat yang ke-38.
dalam ayat yang ke-38 di situ dikatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik, tindakan yang diambil oleh Maria ini menurut Kak Intan adalah tindakan yang sangat nekat. Karena pada zaman itu, pada masa itu, ketika seorang gadis mengandung di luar pernikahan dan juga sekalipun sudah bertunangan, tetapi anak itu bukan hasil dari pertunangan mereka, gadis itu akan dirajam oleh batu. Mereka akan dilempari sampai mati. Nah, kenapa Kak Intan bilang Maria adalah orang yang Maria mengambil tindakan yang nekat? Karena saat itu dengan situasi di mana pada masa itu orang-orang sangat menghargai yang namanya hukum Taurat, dan Maria tetap taat kepada apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya bahwa ia akan mengandung seorang anak dan anak itu dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Nah, saat itu Kak Intan percaya bahwa saat Maria mengatakan demikian, ia memiliki hati yang penuh dengan ketaatan. Ia tahu bahwa akan banyak resiko yang ia dapatkan, akan banyak kejadian yang ia terima, bagaimana orang-orang di sekitar dia mengatai dia, bagaimana ia akan menerima hukuman, tetapi ia tetap taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Nah, sikap hati Maria seperti ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Saat kita dalam pembelajaran kita di sekolah, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Kita harus menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kita harus mengerti dan memahami bahwa segala perkataan yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah, kita taat melakukannya, maka Kak Intan percaya bahwa masa depan yang indah dan penuh harapan itu akan kita raih. Nah, poin kedua yang akan Kak Intan sampaikan adalah Maria memiliki hati seorang hamba. Nah, di dalam ayat yang ke-38 pun mengatakan demikian. Walaupun risiko yang diterima oleh Maria begitu besar, ia tetap taat dan ia memiliki hati seorang hamba. Nah, kenapa Maria bisa taat? Karena Maria memiliki hati seorang hamba. Hati hamba yang Maria miliki itu seperti hati seorang hamba. Ia mengerti dan ia tahu bahwa apapun yang dilakukan oleh tuannya itu baik adanya. Mengapa Maria begitu taat mendengar perkataan dari malaikat Gabriel waktu malaikat Gabriel mengatakan itu kepadanya? Karena ia mengerti bahwa pesan yang disampaikan oleh Allah, oleh Tuhannya itu adalah sesuatu pesan yang memang berguna dalam kehidupannya. Dan Maria akan tetap taat karena ia memiliki hati hamba. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Tuhannya itu baik baginya. Nah adik-adik, sikap hati Maria memiliki hati hamba ini, mari kita sama-sama pelajari dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki masa depan yang indah dan penuh harapan, ayo kita taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hati seorang hamba yang akan melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dan kita akan yakin bahwa apapun yang disampaikan firman Tuhan, apapun yang disampaikan langsung oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, waktu kita mengerti dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita, Intan percaya masa depan yang indah dan penuh harapan akan kita raih dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau pintar, kalau kita mau cerdas, kalau kita memiliki masa depan yang indah, tetap taat kepada firman Tuhan, tetap mengikuti kebenaran firman Tuhan, tetap hidup sesuai dengan memiliki hati hamba seperti Maria yang mengerti dan memahami bahwa setiap perintah yang disampaikan olehnya akan ia lakukan. Maka Kak Intan percaya kita semua akan memperoleh masa depan dan indah dan penuh harapan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati seperti Maria, tetap taat dan juga memiliki hati seorang hamba. Kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami memiliki hati seperti seorang Maria yang taat dan tetap memiliki hati seorang hamba yang mengerti dan memahami bahwa apapun yang Tuhan kerjakan dan lakukan dalam setiap kehidupan kami itu baik adanya. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai pembelajaran kami minta Tuhan menolong setiap kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami, berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, biar setiap pembelajaran yang kami terima dapat kami menjadi bekal untuk masa depan kami nanti. Dan kami percaya dan kami yakin masa depan yang indah dan penuh harapan bersama dengan Engkau akan kami raih bersama-sama denganmu Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan guru-guru yang akan menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Tuhan tolong juga memberikan hikmat, bahkan Tuhan membalas guru-guru dengan berlipat kali gandanya. Kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, menuntun setiap kami, agar kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.